Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Oktaviana Handayani, NIM H0318319 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan, yaitu analisis sebuah jurnal mengenai suksesi primer ataupun sekunder. Pada analisis jurnal yang berjudul Memahami Suksesi dari Sudut Pandang yang Berbeda, Studi Kasus Rumah Kosong. Ruang lingkup dalam ilmu ekologi salah satunya yaitu membahas tentang ekosistem, yang dimana ekosistem yang ada di alam tidaklah diam atau yang sering disebut dengan statis, melainkan ekosistem tumbuhan dari komunitas yang sederhana menuju ke komunitas yang kompleks, sehingga ekosistem bersifat dinamis, karena pertumbuhan ini biasanya dapat terjadi karena adanya suatu perubahan pada ekosistem. Salah satunya akan mengakibatkan terbentuknya suksesi. Menurut Sutomo tahun 2009 menyatakan bahwa suksesi ekologi merupakan proses perubahan suatu komponen spesies dalam suatu komunitas selama selang waktu. Suksesi terbentuk lantaran adanya suatu modifikasi fisik pada komunitas. Proses suksesi merupakan proses alami dari perubahan komposisi tumbuhan yang kumulatif, berjalan secara dalam jangka waktu tertentu dan daerah tertentu untuk menuju kondisi yang stabil. Menurut Van Steenis tahun 2006, dalam Suyanto, suksesi merupakan proses dinamika pemulihan vegetasi klimaks di suatu tempat yang tidak mempunyai vegetasi atau tempat tersebut dihilangkan atau tergantung baik oleh alam maupun ulah manusia. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Pada suksesi primer merupakan suksesi yang baru terjadi pada wilayah yang baru dan belum ditemukan organisme daerah tersebut. Sedangkan pada suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang awalnya sudah terdapat organisme dan masih tersisa. Suksesi sendiri dapat diamati di lingkungan sekitar kita, salah satunya dari rumah kosong yang telah lama tidak dihuni. Tumbuhan perintis yang tumbuh pertama kali pada rumah kosong adalah Birophyta atau yang disebut sebagai lumut, yang menempel pada dinding tembok. Lalu yang termasuk tumbuhan perintis selanjutnya adalah tumbuhan paku-pakuan atau Pterogramma calomelanus. Tumbuhan subur di area dinding tua. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan subur di area dinding tua karena tumbuhan paku-pakuan bisa hidup di area yang kaya akan cahaya serta bisa beradaptasi baik dengan lingkungan. Itulah tadi presentasi dari materi yang saya bawakan pada analisis jurnal yang berjudul Memahami Suksesi dari Sudut Pandang yang Berbeda, yaitu studi kasus pada rumah kosong. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.